Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat iman. Saya sendiri, Nabila Al-Husnaini, dari kelas Biologi 2, Stambuk 2021, semester 5, dengan NIM 0704212101. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fisiologi Hewan, di mana pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Nah, dapat kita ketahui sebelumnya, sistem pencernaan ini merupakan proses bagaimana makanan dicerna oleh tubuh. Nah, langsung saja, yang pertama materi yang akan saya bawakan yaitu definisi sistem pencernaan. Nah, teman-teman dapat kita ketahui sistem pencernaan ini merupakan serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik itu secara kimiawi maupun secara mekanik. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi. Nah, kemudian makanan-makanan yang sudah diserap oleh tubuh akan dikeluarkan ataupun mengalami proses pembuangan melalui anus, di mana makanan-makanan yang dibuang ini merupakan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, setelah dikeluarkan, proses tersebut akan menghasilkan feses. Nah, pada gambar ini terdapat 4 proses pencernaan makanan. Yang pertama ada proses ingesti, yang kedua ada proses digesti, yang ketiga ada proses absorpsi, dan yang keempat ada proses eliminasi. Nah, pada proses ingesti dan proses digesti, ini proses di mana makanan akan masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut terjadi pemecahan secara kimiawi. Kemudian proses masuk ke dalam tubuh, di mana di dalam tubuh ini terjadi proses digesti, yang dimana makanan akan mengalami pemecahan secara kimiawi. Nah, kemudian makanan-makanan tersebut yang dipecah mengubah molekul-molekul menjadi kecil dan merubah menjadi nutrien molekul. Nah, kemudian terjadilah proses eliminasi, di mana proses eliminasi ini merupakan proses pengeluaran, di mana makanan yang sudah diserap tadi, yang sudah dirubah menjadi molekul-molekul, akan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, yaitu yang disebut dengan proses eliminasi. Nah, sama halnya dengan manusia, hewan juga mempunyai sistem pencernaan di dalam tubuhnya. Namun, pola sistem pencernaan pada hewan terdapat perbedaan, akan tetapi juga terdapat persamaan dengan manusia, yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, dan juga usus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pencernaan pada hewan berbeda-beda. Nah, dalam jenis-jenis hewan tersebut tergantung pada tingkat tinggi rendahnya organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Nah, sistem pencernaan pada vertebrata sendiri memiliki beberapa fungsi-fungsinya. Terdapat 4 fungsi sistem dari pencernaan hewan vertebrata. Yang pertama untuk memperhalus makanan sehingga nutrisi dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, fungsinya yaitu untuk membantu sirkulasi udara yang terjadi di dalam tubuh hewan vertebrata. Nah, yang keempat ataupun yang terakhir berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke otak. Nah, sistem pencernaan juga memiliki 2 macam. Yang pertama, macam-macam sistem pencernaannya yaitu pencernaan intraseluler, dan yang kedua sistem pencernaan ekstraseluler. Nah, sistem pencernaan intraseluler ini terjadi terutama pada organisme seluler seperti contohnya pada protozoa. Nah, perbedaan umum antara kedua sistem pencernaan ini yaitu letak pencernaannya. Untuk pencernaan intraseluler terjadi di dalam vakuola makanan yang berada di dalam sel, sedangkan pencernaan ekstraseluler sendiri merupakan
pencernaan yang terjadi juga pada hewan, akan tetapi pencernaan ekstraseluler ini terjadi di luar sel di lumen, yang mana saluran pencernaan atau bahan organiknya yang membusuk. Selanjutnya, terdapat beberapa organ-organ pencernaan pada hewan. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi, terdapat kesamaan organ hewan pada organ hewan dan tumbuhan. Terdapat beberapa organ pencernaan pada hewan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa kesamaan antara organ pencernaan hewan pada hewan dan juga organ pencernaan pada manusia. Nah, contohnya seperti yang ada pada gambar. Di sini terdapat organ pencernaan pada manusia. Yang pertama terdapat mulut, yang kedua esofagus, yang ketiga ada lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar dan juga anus. Nah, secara umum juga organ pencernaan hewan sama dengan manusia seperti yang tadi. Nah, contohnya yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan usus kecil. Nah, dikarenakan alat-alat organ sistem pencernaan pada hewan ini berbeda-beda tergantung dengan jenis-jenis hewan tersebut. Nah, terdapat juga perbedaan-perbedaan susunan antara organ-organ sistem pencernaan pada beberapa hewan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada sistem pencernaan pada amfibi. Seperti yang kita ketahui, salah satu contoh amfibi yaitu terdapat pada katak, di mana katak ini biasa memakan hewan-hewan kecil yang ada di sekitarnya. Contohnya yaitu serangga. Nah, adapun sistem pencernaan pada katak meliputi yang pertama terdapat pada rongga mulut. Nah, rongga mulut ini, di dalam rongga mulut terdapat gigi yang berbentuk kerucut yang berfungsi untuk memegang mangsa, dan kemudian juga di dalam rongga mulut terdapat lidah yang fungsinya untuk menangkap mangsa. Nah, seperti yang kita ketahui, katak jika menangkap mangsanya, dikarenakan mangsanya itu hewan-hewan kecil, ia menggunakan lidahnya untuk menangkap mangsa tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada esofagus. Esofagus ini berupa saluran pendek. Nah, yang ketiga terdapat ventriculus. Ventriculus ini berbentuk kantung yang bila terisi makanan, kantung tersebut akan membesar. Nah, lambung pada kata ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tempat masuknya esofagus, dan yang kedua itu saluran keluaran menuju anus. Nah, organ sistem pencernaan selanjutnya yaitu terdapat intestinum ataupun usus. Nah, usus ini juga dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Nah, usus tebal ini biasa kita sebut dengan usus besar. Nah, usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Akan tetapi belum jelas batas-batasnya bagaimana. Nah, yang keenam terdapat usus tebal ataupun biasa disebut dengan usus besar. Usus besar ini berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Kemudian yang terakhir terdapat kloaka, yaitu tempat keluarnya zat-zat yang tidak diperlukan. Di mana kloaka ini merupakan muara atau bermuara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan juga tempat keluarnya urin. Nah, kelenjar pencernaan pada amfibi ini terdapat atau terdiri dari hati dan juga pankreas. Nah, selanjutnya terdapat sistem pencernaan pada aves. Nah, aves ini juga biasa kita sebut dengan unggas, ataupun contohnya saya ambil pada burung. Nah, seperti pada gambar ini, burung memiliki paruh yang digunakan untuk mengambil makanan atau memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian makanan yang di dalam mulut akan masuk menuju kerongkongan. Kemudian setelah melewati kerongkongan, makanan yang diambil oleh burung akan disimpan ke dalam pemboloknya. Nah, hewan unggas ini memiliki pencernaan monogastrik ataupun perut tunggal yang biasa disebut dengan berkapasitas kecil. Nah, kemudian tadi setelah pembolok, makanan akan menuju ke lambung. Nah, lambung pada aves ini terdiri menjadi dua, yaitu lambung kelenjar dan juga lambung pengunyah. Nah, kemudian setelah melewati lambung,
makanan akan menuju usus halus dan juga ke usus besar. Yang terakhir yaitu kloaka. Makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Di mana kloaka ini juga termasuk sistem pencernaan di mana akan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi. Nah, hewan unggas ini memiliki pencernaan monogastrik yang tadi sudah dijelaskan, di mana kemudian makanan akan ditampung dalam krop, kemudian empedal gizzard terjadi penggilingan yang sempurna hingga halus. Nah, makanan yang tidak dicerna akan keluar bersama ekskreta. Kemudian oleh karena itu, sisa pencernaan pada unggas berbentuk cair. Unggas akan mengambil makanan dengan paruh dan kemudian terus ditelan makanan tersebut disimpan dalam tembola untuk dilunakkan dan dicampur dengan getah pencernaan proventriculus yang kemudian digiling dalam empedal. Dari empedal, makanan yang bergerak melalui lekukan usus yang disebut dengan duodenum. Nah, yang secara anatomis sejajar dengan pankreas. Kemudian pankreas tersebut mempunyai fungsi yang penting dalam pencernaan unggas seperti halnya pada spesies-spesies lainnya. Nah, alat tersebut akan menghasilkan getah pankreas dalam jumlah banyak yang mengandung enzim-enzim amilonik, lipotik, dan juga proteolitik. Nah, enzim-enzim tersebut berturut-turut akan menghidrolisa pati, femat, protesa, dan pepton. Nah, empedu hati yang mengandung amulase memasuki pula duodenum, kemudian mengeluarkan getah usus. Nah, getah usus ini mengandung erepsin dan beberapa enzim yang mencegah gula, yang akan memecah gula. Nah, erepsin ini akan menyempurnakan pencernaan protein dan menghasilkan asam-asam amino, yang kemudian enzim yang memecah gula akan mengubah disakarida ke dalam gula-gula sederhana ataupun yang disebut dengan monosakarida. Kemudian dapat diasimilasi oleh tubuh. Nah, penyerapannya kemudian dihasilkan melalui villi usus halus. Nah, kemudian terdapat saluran sistem pencernaan pada Pisces. Nah, dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, pada ikan terdapat mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian terdapat kantong empedu, ada pankreas, usus, hati, lambung, dan juga anus. Nah, saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut ataupun cavum oris. Kemudian di dalam rongga mulut ini terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah yang dimiliki oleh ikan. Dan kemudian juga terdapat lidah pada dasar mulut yang dimana lidah ini tidak dapat digerakkan serta namun dapat menghasilkan banyak lendir. Akan tetapi lendir yang dihasilkan tidak menghasilkan ludah ataupun enzim. Nah, dari rongga mulut ikan makanan akan masuk ke esofagus melalui faring, di mana faring ini yang terdapat di daerah sekitar insang. Nah, esofagus akan memiliki bentuk yang kerucut, kemudian pendek, dan tempatnya terdapat di belakang insang. Dan apabila tidak dilalui oleh makanan, lumen yang terdapat pada ikan itu akan menyempit. Dan dari kerongkongan, makanan akan didorong yang kemudian akan masuk ke lambung, di mana dari lambung kemudian makanan akan masuk ke usus yang berupa panjang, berkelok-kelok, dan memiliki besar yang sama. Nah, kemudian kantung empedu yang terdapat pada ikan memiliki bentuk yang bulat dan kemudian memiliki warna yang kehijauan dan terletak di sebelah kanan hati. Kemudian salurannya akan bermuara pada lambung. Nah, kantung empedu sendiri berfungsi untuk menyimpan empedu yang kemudian disalurkan ke usus apabila diperlukan. Nah, kemudian terdapat pankreas, di mana pankreas ini merupakan organ yang memiliki ukuran mikroskopik sehingga pankreas juga sukar untuk dikenali. Nah, fungsi dari pankreas ini antara lain untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan juga menghasilkan hormon insulin. Nah, selanjutnya yaitu terdapat sistem pencernaan pada reptil. Nah, sebagaimana pada ikan dan juga amfibi, reptil juga memiliki sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan pada reptil ini memiliki saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, reptil juga umumnya bersifat karnivora atau juga disebut dengan pemakan daging.
Nah, secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi yang pertama rongga mulut. Nah, bagian rongga mulut yang terdapat pada reptil ini disokong oleh rahang dan bawah, rahang atas dan rahang bawah pada masing-masing yang memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Nah, gigi yang dimiliki oleh reptil menempel pada gusi dan juga sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Nah, pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung yang memiliki dua cabang. Nah, yang kedua yaitu terdapat esofagus ataupun kerongkongan. Yang ketiga terdapat ventrikulasi lambung. Yang keempat terdapat intestinum yang terdiri atas usus halus dan juga usus tebal. Nah, usus tebal ini merupakan juga usus besar yang bermuara pada anus. Nah, kelenjar pencernaan pada reptil juga memiliki kelenjar pencernaan yang meliputi hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Nah, hati yang terdapat pada reptilian yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan memiliki dua lobus ataupun gelambir yang memiliki warna kemerah-merahan. Kemudian kantung empedu pada reptil ini terletak pada tepi sebelah kanan hati, dan pankreas juga berada di antara lambung dan juga duodenum yang berbentuk pipih dan juga kekuning-kuningan. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu terdapat pada salamander, di mana organ sistem pencernaannya meliputi mulut. Kemudian makanan yang masuk ke dalam mulut akan memasuki melalui esofagus, kemudian makanan akan dicerna oleh lambung dan juga melewati pankreas, kemudian masuk ke dalam intestin, dan kemudian makanan akan melewati kloaka. Nah, pada kloaka zat-zat yang tidak diperlukan akan dikeluarkan lagi melalui anus. Nah, cukup sekian penjelasan pemaparan materi mengenai sistem pencernaan dari saya. Baiklah, cukup sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pencernaan. Apabila lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.